Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidup kita semua. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati apa adanya. Saat ini banyak di antara kami yang merasa lelah secara fisik, secara mental, maupun batin karena beban kehidupan yang tidak mudah. Kami mohon jamahan setiap hati yang letih melalui renungan ini. Bukalah pikiran kami agar kami dapat menangkap akan kebenaran janji-Mu yang memberikan kelegaan dan juga kekuatan yang baru. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir menyertai kami, sehingga kami semua akan menerima damai sejahtera yang begitu melimpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita berada di suatu titik di mana rasanya kaki kita ini sudah terlalu berat untuk melangkah ke depan. Dan jiwa terasa begitu letih oleh beban persoalan hidup yang semakin menghimpit. Di tengah perjalanan kehidupan ini, rasa lelah bukan hanya menyerang secara fisik, tetapi juga menggerogoti dari batin kita. Ada kalanya kita merasa seolah-olah kita ini sedang berjalan sendirian di jalan yang begitu terjal, di mana satu goncangan kecil saja sudah cukup membuat kita tersungkur, bahkan ingin menyerah. Namun kabar baiknya adalah kita tidak menyembah Tuhan yang tidak peduli terhadap kelelahan anak-anaknya. Di saat kekuatan kita terasa habis, justru disitulah kesetiaan Tuhan itu bersinar paling terang dalam hidup ini. Firman Tuhan memberikan kita jaminan yang teguh bahwa meskipun langkah orang benar mungkin akan tersandung, tetapi ia tidak dibiarkannya untuk jatuh sampai tergeletak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah melalui berbagai macam kesulitan, berbagai macam rintangan di dalam hidup ini. Tetapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan dan tangan Tuhan yang penuh kemenangan akan menopang hidup kita. Hari ini, bagi setiap jiwa yang letih, mari kita ingat bahwa Bapa tidak akan memberikan atau tidak akan membiarkan Anda mengalami kehancuran. Bapa selalu siap memberi kekuatan yang baru sebelum Anda itu menjadi lelah dan menjadi tidak berdaya lagi. Mari kita baca firman Tuhan pada Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, dalam menjalani hidup di dunia ini terkadang kita sampai pada suatu kondisi di mana kekuatan kita ini terasa benar-benar terkuras habis. Bukan sekedar kita merasa lelah secara fisik dalam seharian kita melakukan aktivitas pekerjaan, melainkan suatu kelelahan secara batin yang sangat mendalam. Rasanya seperti baterai kehidupan kita ini sudah mencapai titik 0%. Namun tuntutan kehidupan terus memaksa kita untuk tetap bisa berfungsi dengan baik, untuk tetap kita bisa bergerak. Ada perasaan kita ingin menyerah,
kita ingin berhenti dan kita serasanya sudah tergeletak karena beban kehidupan yang terasa begitu berat ada di pundak kita. Jika Anda saat ini atau mungkin pernah atau sedang merasakan hal ini, ketahuilah bahwa Anda itu tidak sendirian. Kelelahan hidup adalah bagian yang sangat nyata dari pengalaman banyak manusia. Bahkan nabi yang besar seperti Nabi Elia pun pernah duduk di bawah pohon arar dan meminta agar nyawanya diambil saja karena dia sudah tidak kuat menghadapi beratnya tekanan hidup. Namun justru di balik titik nadir itulah kelemahan manusia yang sedemikian parah itu, maka janji Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 yang sudah kita baca tadi bersinar paling terang. Ayat ini bukan sekedar kata-kata mutiara yang disusun sedemikian indahnya, melainkan suatu proklamasi kesetiaan Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita semua sebagai anak-anaknya jatuh sampai tergeletak untuk selamanya. Kunci utama dari janji dalam ayat ini terletak pada frasa yang berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam budaya kita di zaman sekarang ini yang serba cepat, serba instan, maka kata menanti seringkali itu berkonotasi yang negatif. Sesuatu hal yang membosankan, sesuatu hal yang membuang-buang waktu, dan itu semua sifatnya pasif. Namun dalam bahasa aslinya, kata ini mengandung makna yang sangat aktif dan sesuatu hal yang penuh harapan. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seperti sebuah tali yang dipilin menjadi satu dengan tali yang lebih kuat lagi. Ini adalah sikap hati yang berkata, Tuhan, kekuatanku sudah habis, logikaku sudah buntu, tetapi aku tidak akan lari mencari jalan pintas dunia. Aku akan tetap diam di dalam hadirat-Mu dan percaya bahwa Engkau sedang berkarya dalam hidupku. Inilah yang selayaknya kita ucapkan di dalam hati saat jiwa kita mengalami suatu kelelahan yang kronis. Ketika kita memilih untuk menanti Tuhan supaya dalam menjalani hidup ini bisa selalu memperoleh suatu kekuatan yang dari Tuhan. Kita menyerahkan kelemahan kita sebagai manusia. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita dan segala kelelahan kita di bawah telapak kaki Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya, Tuhan memberikan kekuatannya. Tuhan yang memberikan kekuatannya sendiri kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan mendapat kekuatan yang baru. Bukan kekuatan lama yang kemudian diperbaiki, melainkan sungguh-sungguh suatu kekuatan yang baru, kekuatan yang segar yang dari surga. Nabi Yesaya menggunakan suatu metafora yang sangat kuat, yaitu Raja Wali. Frasa yang berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mengapa Raja Wali? Ada suatu pelajaran rohani yang begitu mendalam dari cara burung Raja Wali ini terbang. Berbeda dengan burung-burung lainnya, burung pipit misalnya, yang harus terus mengepak-ngepakkan sayapnya terus-menerus
dengan susah payah untuk dapat terbang. Raja Wali memiliki suatu cara yang unik untuk dapat terbang dengan tinggi. Ketika badai datang, Raja Wali itu tidak lari bersembunyi. Raja Wali justru akan merentangkan sayapnya dan membiarkan angin badai itu mengangkatnya naik begitu tinggi. Semakin kencang angin itu bertiup, maka semakin tinggi Raja Wali dapat terbang tanpa harus mengeluarkan tenaganya sendiri, karena Raja Wali itu cukup membentangkan sayapnya saja. Maka Raja Wali itu akan meluncur menunggangi badai itu. Ini adalah gambaran kesetiaan Tuhan bagi jiwa yang sedang letih lesu. Tuhan itu tidak selalu menjanjikan bahwa badai masalah akan seketika berhenti saat itu. Tuhan tidak selalu berjanji bahwa beban ekonomi, sakit penyakit, dan pergumulan dalam keluarga akan lenyap dalam sekejap. Namun Tuhan berjanji, Tuhan akan memberi Anda sayap Raja Wali, yang itu berarti suatu kekuatan untuk kita dapat menghadapi badai kehidupan. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita bisa naik tinggi, terbang di atas segala persoalan kita. Tuhan tidak akan membiarkan Anda jatuh tergeletak dan kemudian diinjak-injak oleh masalah itu. Masalah itu yang kemudian mengintimidasi hidup kita. Tangan Tuhan yang setia akan senantiasa menopang sehingga tekanan kehidupan yang seharusnya menghancurkan kita, justru itu menjadi suatu sarana yang akan membawa iman kita naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Anda tidak akan melihat masalah dari kacamata manusia biasa, tetapi Anda akan dimampukan untuk melihat masalah yang terjadi dari cara pandangnya Tuhan. Suatu perspektif pada suatu ketinggian sebagai Raja Wali, di mana masalah itu kemudian akan nampak kecil dan kuasa Tuhan yang akan terlihat begitu besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian akhir dari ayat ini seringkali luput dari perhatian kita. Padahal ini adalah bagian yang paling menyentuh suatu realitas kehidupan kita sehari-hari. Frasa yang berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hidup tidak selamanya tentang suatu momen-momen spektakuler seperti terbang tinggi. Seringkali hidup ini tentang berjalan, melakukan suatu rutinitas yang sama setiap hari, menghadapi tantangan yang monoton dan bertahan dalam suatu proses yang panjang. Justru di dalam fase berjalan inilah kita sering merasa paling lelah, paling membosankan. Janji Tuhan di sini menegaskan bahwa penyertaan Tuhan itu lengkap. Tuhan memberi kekuatan yang supranatural untuk kita dapat terbang tinggi, mengatasi suatu krisis yang besar. Tuhan juga memberi kita suatu stamina untuk kita berlari, mengejar panggilan hidup. Dan Tuhan juga memberikan suatu ketekunan untuk kita berjalan setapak demi setapak dalam keseharian yang memang tidak mudah ini. Tuhan peduli pada setiap langkah-langkah kecil Anda. Tuhan adalah Bapa yang setia, yang memegang tangan semua anak-anaknya. Mungkin Anda saat ini merasa kaki Anda sedang tersandung,
Mungkin Anda merasa bahwa Anda hampir jatuh. Tetapi seperti yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, Anda mungkin saat ini sedang terhuyung-huyung dalam berjalan menjalani hidup, tetapi Anda tidak akan hancur. Anda mungkin saat ini merasa sedang lemas, tetapi Anda tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kesetiaan Tuhan adalah suatu jaring pengaman yang tidak pernah gagal. Tuhan itu tahu batas kekuatan Anda. Dan tepat sebelum Anda menyerah, maka anugerahnya akan datang menyuntikkan suatu kekuatan yang baru. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika hari ini jiwa Anda sedang letih lesu, maka berhentilah sejenak. Jangan paksakan diri Anda untuk terus berjuang dengan kekuatan Anda sendiri yang sungguh terbatas. Dunia mungkin menuntut Anda untuk terus menjadi kuat tanpa perlu berhenti, tetapi Tuhan mengundang Anda untuk datang dan beristirahat sejenak dalam dekapan tangan Tuhan. Ingatlah, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa sibuk atau seberapa kuatnya Anda sebagai manusia yang penuh keterbatasan, melainkan oleh siapa yang memegang hidup Anda saat ini. Bapa di surga melihat setiap perjuangan Anda. Bapa di surga melihat setiap air mata yang jatuh saat tidak ada orang lain yang melihat atau yang tahu tekanan dan kesedihan yang sedang Anda alami saat ini. Dan Tuhan berjanji, bagi Anda yang mau menanti-nantikan Dia, kekuatan baru sedang disiapkan oleh Tuhan. Jangan takut jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat ada di bawah Anda, menopang Anda, siap untuk membangkitkan Anda kembali, siap untuk mengangkat Anda kembali, dan siap untuk menerbangkan Anda kembali, bagaikan Raja Wali yang gagah perkasa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang membawa jiwa kami yang letih dan beban yang terasa berat. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang berjanji tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu jatuh tergeletak hingga terkapar. Sesuai janji-Mu melalui kebenaran firman-Mu dalam renungan hari ini, kami mau belajar menanti-nantikan Engkau dengan sabar. Kiranya Roh Kudus mencurahkan kekuatan yang baru ke dalam batin kami. Angkatlah kami untuk naik terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi setiap badai persoalan hidup. Biarlah saat kami harus berlari, kami tidak menjadi lesu, dan saat kami berjalan, kami tidak menjadi lelah. Kami percaya tangan-Mu yang kuat sedang menopang kami saat ini. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang,
dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan Engkau akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami suatu mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.